Kalau mau menunggu sampai COVID-19 berlalu, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Semangat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Games Emas dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Divisi 4 Kreasi Poster Digital Penghormatan Gender. Masa depan mereka bukan di atas berita corona. Jangan biarkan mereka berhenti hanya karena corona. Seragam dan keluarga akan menjadi saksi mereka untuk generasi emas Indonesia. Hampir 10 juta anak putus sekolah permanen akibat pandemi COVID-19. Pandemi virus corona telah menyebabkan darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 9,7 juta anak terkena dampak penutupan sekolah, berisiko putus sekolah secara permanen. Mengutip data dari UNESCO yang menunjukkan bahwa pada bulan April 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas karena langkah-langkah untuk menekan penyebaran COVID-19. Angka tersebut merupakan sekitar 90% dari seluruh populasi siswa di dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, satu generasi anak-anak di seluruh dunia terganggu pendidikannya. Dengan banyaknya anak yang dituntut untuk bekerja atau anak perempuan yang dipaksa menikah dini demi menghidupi keluarga mereka, antara 7 juta hingga 9,7 juta anak terancam putus secara permanen. Pada saat yang sama, lembaga amal memperingati krisis akibat virus corona bisa menyebabkan kekurangan anggaran pendidikan hingga sebesar 77 miliar US dollar atau 1.112 triliun rupiah di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada akhir 2021. Sekitar 10 juta anak mungkin tidak pernah kembali ke sekolah. Ini adalah darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah harus segera berinvestasi dalam pendidikan. Alih-alih kita berisiko menghadapi pemotongan anggaran dalam jumlah besar yang akan menyebabkan ketimpangan semakin besar antara si kaya dan si miskin, dan antara laki-laki maupun perempuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi mengeluarkan kebijakan baru. Kegiatan belajar pada zona hijau dan zona kuning telah resmi diizinkan untuk dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Orang tua pun harus memilih untuk menyekolahkan anaknya atau memilih untuk menolak, namun pembelajaran di rumah tetap dilaksanakan. Kondisi ini semakin dilema antara takut dengan virus corona dan ketidakefektifan terhadap pembelajaran di rumah. Lantas, langkah apa yang harus kita pilih? Karena corona, pernikahan dini menunjang. Angka pernikahan dini di Indonesia terus mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sudah tercatat sekitar 24.000 kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Beberapa siswa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat misalnya, mereka melakukan hal yang tak biasa pada saat mereka bosan. Mereka melakukan pernikahan dini pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Dikarenakan mereka sudah bosan belajar daring terlalu lama. Alih-alih belajar daring, mereka menggunakan handphonenya untuk chattingan dengan lawan jenis mereka. Sudah tercatat 15 kasus pernikahan dini yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, dengan 8 kasus pernikahan dini yang berlangsung pada saat pembelajaran daring berlangsung. Dan mirisnya lagi, siswa yang melakukan pernikahan dini adalah siswa yang masih duduk di sekolah menengah pertama dan berusia 13-14 tahun. Dengan kondisi seperti ini, lantas siapa yang bertanggung jawab? Pandemi COVID-19 telah banyak membuat kekhawatiran, terutama kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Sebab mereka harus memastikan kondisi buah hatinya agar tetap sehat dan tetap terjaga
dari ancaman virus. Sebagai orang tua, mereka harus menjadi pihak yang selalu memberikan energi positif kepada anaknya. Jangan sampai mereka panik, dan jangan sampai kepanikan itu menular kepada anaknya. Mari, para orang tua, kita wujudkan kesehatan fisik dan mental anak dengan tetap tenang, tetap produktif, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, ada makna warna. Poster didominasi oleh warna hitam yang memberikan kesan suram, gelap, dan menggambarkan keputusasaan. Kemudian ada makna ilustrasi. Yang pertama, ada latar jalan retak, menggambarkan tempat pemberhentian yang tidak sampai tujuan dan memberikan kesan dramatis dan tidak utuh. Yang kedua, ada siswi berseragam, mengisyaratkan siswi SMA yang mengalami kegagalan untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan rambut menutupi wajah, menandakan kepasrahan dan keputusasaan. Yang ketiga, bercak di seragam, menggambarkan kelusuhan akibat noda atau kotoran yang terlalu lama tidak dirawat. Yang keempat, ada koran, artinya memberikan informasi tentang corona yang masih mewabah dan menjadi penyebab atas insiden yang terjadi. Kemudian ada makna tipografi. Yang pertama, ada teks headline. Menggunakan jenis huruf miscellaneous dengan corak bercak-bercak yang merepresentasikan keadaan siswi SMA yang lusuh. Kemudian, ada teks pendukung. Ini menggunakan jenis huruf serif yang memiliki nilai readability yang baik dan bermakna keseriusan berupa pengingat kepada pembaca. Selanjutnya ada efek. Poster menggunakan efek vignette untuk memberikan kesan dramatis, dan efek hitam putih yang merupakan warna dasar dan bermakna kehidupan yang tidak ada harapan. Lalu ada software. Software yang digunakan dalam pembuatan poster adalah Adobe Photoshop CC 2017. Masa depan mereka bukan di atas berita corona. Jangan biarkan mereka berhenti hanya karena corona. Sejak kemunculan wabah virus corona pada akhir tahun 2019 hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga mengakibatkan pendidikan mengalami keterpurukan. Banyak pelajar berhenti hanya karena corona, banyak anak menikah dini karena corona, banyaknya berita mengenai corona, sehingga membuat masyarakat, terutama pelajar, stres, panik buying, dan melakukan hal penyimpangan. Lantas, akankah corona terus ada dan berlanjut? Lantas, pendidikan akan bertindak atau malah diam? Lantas, akankah generasi emas akan tumbang karena corona? Lantas, masyarakat akan terus terpuruk akibat adanya berita corona? Semuanya kembali di kita. Lawan dan terus bangkit. Jangan mengeluh hanya karena corona, karena masa depan bukan di atas berita corona. Seragam dan keluarga akan menjadi saksi mereka untuk generasi emas Indonesia. Dari kenangan COVID kita belajar. Berat buruknya hidup pada akhirnya Kita tetap di sini dan menikmati hari ini. Terus bangkit.